Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva dengan NIM 2227230088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, materi pertama adalah teori manajemen pendidikan. Yang pertama tuh ada teori menurut Henry Fayol. Jadi, teori administrasi dari Henry Fayol menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika dikelola secara teratur melalui fungsi-fungsi manajemen, seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengawasi. Dalam pendidikan, ini berarti sekolah memiliki struktur yang jelas, kepala sekolah berperan sebagai manajer, ada perencanaan program, koordinasi antar guru, serta adanya evaluasi dan pengawasan agar tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Yang kedua, ada teori menurut Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan yang bertingkat, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sederhananya, seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar dulu, seperti makan, rasa aman, sebelum bisa fokus ke kebutuhan lain seperti dihargai atau mengembangkan diri. Urutannya mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, yang ketiga ada teori Max Weber. Teori birokrasi dari Max Weber menjelaskan bahwa organisasi akan berjalan baik jika diatur secara jelas, teratur, dan berdasarkan aturan yang resmi. Dalam pendidikan, ini berarti guru direkrut melalui seleksi resmi, sekolah memiliki struktur yang jelas dari kepala sekolah sampai staf, serta aturan seperti kurikulum dan tata tertib dijalankan secara formal dan konsisten. Nah, di sini ada manajemen kurikulum. Jadi definisi manajemen kurikulum adalah proses mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen kurikulum adalah mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Yang kedua adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah membuat proses belajar lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya ada tahapan manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada perencanaan. Dalam perencanaan, guru dan sekolah melakukan menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi yang akan diajarkan, menyusun silabus atau modul ajar, dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua ada pelaksanaan. Di pelaksanaan, guru dan sekolah melakukan guru mengajar sesuai rencana, menggunakan metode, media, dan strategi pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Dan yang ketiga ada menyesuaikan dengan kondisi siswa. Yang ketiga ada pelaksanaan. Di pelaksanaan, guru mengajar sesuai rencana, menggunakan metode. Yang ketiga ada pengawasan. Di pengawasan, ada pembelajaran berjalan sesuai rencana, dan ada juga perbaikan jika ada kekurangan. Selanjutnya ada tantangan kurikulum. Tantangan kurikulum terdapat 6 bagian. Yang pertama itu SDM atau sumber daya manusianya. Biasanya tuh kompetensi guru yang kurang merata. Yang kedua ada keuangan. Di keuangan itu ada keterbatasan anggaran pendidikan. Yang ketiga ada kurikulum. Jadi perubahan kurikulum sering banget terjadi. Yang keempat ada sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas belajar. Yang kelima ada pelaksanaan pembelajaran. Di pelaksanaan pembelajaran ini biasanya implementasi kurikulum belum maksimal. Dan yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini dukungan orang tua terhadap pendidikan itu masih kurang. Nah, selanjutnya ada manajemen pendidikan dan tenaga pendidik. Manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK adalah aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang mencakup seluruh siklus kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian. Selanjutnya ada fungsi. Di dalam manajemen tenaga pendidik terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah pengadaan atau cari orang tua, yaitu proses mengumumkan bahwa sekolah butuh orang baru. Intinya, halo, kami lagi butuh guru matematika. Ada yang minat? Yang kedua ada penyeleksi atau penyeleksian atau pilih orang. Dari sekian banyak yang daftar, dicari yang paling jago. Caranya dengan mengecek surat lamaran, wawancara, dan tes mengajar di depan kelas. Intinya, mana yang paling cocok buat sekolah kita. Yang ketiga ada penempatan atau taruh di tempatnya. Orang yang sudah terpilih diberi tugas yang sesuai. Contohnya tuh lulusan biologi yang mengajar biologi, lulusan matematika yang mengajar matematika, bukan jadi staf keuangan. Yang keempat ada pelatihan atau bikin tambah jago.
Setelah kerja, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Mereka dikasih kursus atau workshop supaya makin pintar mengajar atau pakai teknologi baru. Intinya tuh, yuk belajar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaannya, tugas dan fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada prinsip-prinsip manajerial seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau pengisi jabatan, directing atau pengarahan, coordinating atau koordinasi, reporting atau pelaporan, dan budgeting atau penganggaran. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut meliputi perencanaan, seleksi, proses seleksi, dan pengembangan karir. Di sini ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses mengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan siswa agar proses pendidikan berjalan tertib dan terarah. Yang pertama tuh ada prinsip-prinsipnya. Jadi yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, ada segala kegiatan manajemen ini harus mengemban misi pendidikan. Yang ketiga, ada kegiatan manajemen ini harus diupayakan untuk mempersatukan pendidikan. Nah, ada tujuan. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk melaksanakan semua inisiatif kesiswaan dan keteraturan siswa guna menciptakan kegiatan pembelajaran siswa yang kondusif serta berjalan lancar, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Nah, di sini ada pendekatan. Pendekatannya itu ada kolaborasi, berpusat pada peserta didik, berbasis data, pembinaan, dan kemitraan orang tua atau wali kelas. Di sini ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses mengatur fasilitas dan infrastruktur agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran. Adapun prinsip manajemen sarana dan prasarana adalah prinsip dasar dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana meliputi pencapaian tujuan, efisiensi administrasi, kejelasan tugas dan tanggung jawab, serta kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten oleh pihak sekolah, maka manajemen sarana dan prasarana akan berlangsung secara efektif sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah yang pertama, memelihara dan memperpanjang umur pakai aset, yang kedua, mendukung peningkatan mutu pendidikan, yang ketiga, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan aset. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Baik itu untuk mencari keuntungan maupun untuk keberlangsungan layanan pendidikan. Manajemen keuangan bukan sekedar soal menyimpan uang, melainkan siklus aktivitas yang meliputi perencanaan, pencarian, dan pemerolehan, penggunaan dan alokasi, pengendalian, dan mempertanggungjawabkan. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan dari kegiatan sekolah. Fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Ruang lingkup manajemen pendidikan yang pertama adalah perencanaan anggaran atau budgeting, yang kedua adalah pembukuan atau accounting, yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing, yang keempat adalah pertanggungjawaban. Sumber-sumber keuangan yang pertama adalah dari pemerintah, yang kedua dari orang tua murid, biasanya berupa SPP sekolah, yang ketiga adalah masyarakat dan alumni, biasanya berupa hibah, dan yang keempat adalah kegiatan mandiri. Prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama ada transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga ada efektivitas, dan yang keempat ada keadilan. Tugas pengelolaan keuangan. Yang pertama, otorisator yang berhak mengambil keputusan atau kepala sekolah ya tugasnya. Yang kedua adalah ordonator yang menguji data, biasanya Kepsek dan bendahara. Yang ketiga adalah bendaharawan. Bendaharawan ini yang memegang, menyimpan, dan memanajemen keuangan secara fisik. Proses pengelolaannya meliputi merencanakan, menggunakan, mengawasi, dan melaporkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.